Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismon, Tifa, Refli Harun, dan juga gerombolannya diusir dari ruangan Polda Metro. Loh. Ada apa ini? Kok tiba-tiba mereka bisa diusir? Kira-kira kenapa, teman-teman ya? Nanti akan kita simak videonya. Tapi kalau kita simak ataupun kita kilas balik ke belakang, memang gerombolan ini sering mendapatkan tindakan pengusiran, penolakan, entah itu dari suatu tempat seperti kemarin di UGM ketika mau meluncing buku, itu kan mereka ditolak mentah-mentah oleh pihak UGM. Dan ya memang mungkin tabiat mereka ini suka diusir gitu ya kan. Dan lagi teman-teman, saya punya video di mana Tifa ini kok aneh banget gitu. Saya tuh heran kok tiba-tiba dia bisa mengakui kalau dirinya, Roy Suryo, dan Rismon adalah orang-orang gila. Waduh. Nanti kita simak videonya teman-teman ya. Kira-kira dia ngomong apa gitu. Tapi di samping itu, Rismon juga mengatakan bahwa buku dari Jokowi White Paper katanya harus segera disebarluaskan untuk memenangkan opini publik. Waduh. Tapi sayangnya Joshua Sinambela langsung membongkar, menguliti isi buku omon-omon dari Rismon. Dan sepertinya bantahan Joshua Sinambela ini sudah sangat kredibel teman-teman ya. Karena penelitian mereka sebagian besar katanya sih digital forensik. Dan Joshua Sinambela selaku pakar digital forensik ya banyak membantah isi dari penelitian omon-omon mereka. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Gitu deh ya. Oke, kalau ujaran kebencian bagaimana? Apa yang diujar kebencian? Nggak ada. Wong ini ilmiah semua kok. Orang namanya bertanya. Di KUP 14/2008 pasal 18 memang keterbukaan informasi publik wajib. Pasal 18 itu pejabat memberitahukan. Nah, buktinya CV-nya sekarang dari Pak Karno ada kok. Kenapa satu presiden nggak ada? Kemana itu? Kemana itu? Nah, berarti kan ada something. Iya. Nah, itulah masalahnya sekarang. Pasal 160 282 itu ayat 2 udah nggak etis lah untuk nggak etis. Maka kalau tadi dikatakan harus delik aduannya dihilangkan, masuk ke sini siapa? Tiga orang yang mau melaporkan itu sama sekali nggak bisa. Dia bukan korban, ya kan? Bukan orang yang dirugikan. Justru sebaliknya, kita bisa menghantam dia. Asik, menghantam dia. Iya, menghantam dia. Terus dia bilang tadi, kita bertanya apaan? Selama ini kalian menuduh kok, dan Prof Mahfud sudah mengatakan dia heran kok ada penelitian yang setiap hari digembar-gemborkan, padahal penelitiannya belum selesai. Ini kan aneh dan tidak ada data pembanding. Penelitian apaan itu? Oke. Makanya saya kira public opinion harus kita menangkan lebih banyak dengan cara cepat itu ya, memproduksi atau mempublish buku itu. Asik. Jadi biar cuan gitu ya kan. Kajian ilmiah itu bukan hanya diketahui oleh polisi, tetapi masyarakat umum gitu loh. Itu harus kita push lebih cepat sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan. Di luar. Diusir ya kan. Ini cuma ngambil video sebenarnya. Bukan wawancara, ngambil video. Diusir ya kan. Tolong itu ya. Keluar makanya. Jangan wawancara dalam situ. Diusir ya kan. Nifar dan yang lainnya itu adalah bagian dari kajian ilmiah dan dibuktikan ini memang ilmiah. Di buku ini, di Jokowi's White Paper ini adalah karya Dr. KRMT Roy Suryono di Projo MKes, Dr. Eng Rismon H. Sianipar STMT MN dan aduh, kok dokternya dicantumin? Ini kan dokternya lagi diragukan nih, dokternya nih. Kok Dr. Rismon?
Itu Yamaguchi tuh, coba cek, katanya nggak mengakui gitu. Coba cek dulu itu Rismon, aduh. Pasang-pasang gelar doktor ya kan, aduh. Rupanya diragukan, aduh. Dr. Fauzia Tiasuma MSc. Disingkat RRT. Nah, jangan lupa. Ya, singkatannya RRT. Nah, Itu ijazah dokter Tifa itu doktornya ya, bukan dokternya, doktornya. Itu asli juga nggak itu, ha? Coba buktikan asli juga nggak doktornya. Sok-sokan pakai gelar-gelar doktor ya kan. Aduh. daftar isinya aja segambreng gitu ya. Saya lihat dulu totalnya halamannya 700 ya. About 700 halaman. Ya, kira-kira 700 halaman. Dan saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia beberapa hal. Yang pertama, kita harus jaga benar ini ya. Para peneliti kita ini yang punya peran. Dan tentu saja kita harapkan kapasitas beliau-beliau ini untuk bisa membangun negeri ini ke depan jauh lebih baik. Artinya apa? Jangan sampai ada lagi orang menulis buku, orang melakukan kajian ilmiah dikriminalisasi. Sudahlah, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Nah, cocok tuh masih di rumah sakit Roy Suryo ketiganya tuh. Sudah mengakui loh. Wah, ini luar biasa nih teman-teman. Mereka mengakui kalau dirinya dan kawan-kawannya ya seperti yang dikatakan tadi gitu ya kan. Bener kalau ini. Aduh. Terkait dengan launching, soft launching ya kemarin bukunya mereka di UGM. Kebetulan saya juga, rumah saya dekat kampus cuma 5 menit gitu ya. Kebetulan saya mampir dan saya langsung duduk di depan mereka. Mereka melaunching gitu ya. Dan pada saat itu mereka terkejut ya. Loh, kok ada gitu ya? Terutama si Roy Suryo. Hey, katanya gitu. Dia terkejut benar ya. Kenapa saya bisa ada di situ gitu ya. Nah, jadi belakangan kita mendapatkan informasi dari UGM bahwa kegiatan mereka itu bisa dikatakan ilegal gitu ya. Ilegal dalam artian mereka menggunakan IO, menggunakan orang lain gitu ya untuk mendaftarkan dan Pihak ketiga ya? Iya, pihak ketiga. Kemudian mereka menyatakan bahwa itu dalam rangka HUT RI ya gitu ya. Jadi mereka menyatakan kalau mereka mau launching buku segala macam gitu ya. Akhirnya UGM memblokir atau menolak ya kegiatan tersebut dan akhirnya mereka tidak diperkenankan menggunakan ruangan Nusantara yang ada di sana. Karena mereka sudah tidak diperkenalkan di sana, akhirnya mereka melipir ke kafe yang ada di sekitar situ gitu ya. Nah, disitulah kita kemarin sempat ketemu juga ya dengan mereka. Awalnya mereka ingin melaunching beneran di sana gitu ya dengan menggunakan spanduk segala macam dan itu juga dilarang sama pihak security ternyata di sana gitu ya. Kan? Nah, itu latar belakangnya. Tetapi secara diam-diam tetap mereka lakukan sebenarnya di sana gitu ya. Karena mereka sudah mengundang banyak media, kemudian YouTuber, podcaster di sana gitu ya untuk meliput mereka untuk mau launching bukunya meskipun ya diam-diam lah gitu ya diam-diam kira-kira seperti itu. Iya. Jadi pada saat launching tersebut ya mereka bergantian, 3 orang itu bergantian memaparkan apa isi buku itu gitu ya. Dan ternyata isi buku itu ya nggak ada bedanya dengan narasi-narasi mereka selama ini gitu ya. Nggak ada yang baru lah gitu ya. Semua metode-metode maupun informasi yang ada di sana sudah kita bantah sejak jauh hari gitu ya. Artinya bagi saya sendiri itu ya cuman sampah gitu ya. Kenapa? Karena cara metodologi nggak ada ilmiahnya gitu ya, karena mereka tidak menggunakan sumber data yang valid, yang legal dan seterusnya. Mereka hanya menggunakan data-data yang ada di media sosial. Mereka cuman mereka punya foto gitu ya, foto skripsi yang mereka dapatkan tanggal 15 dan mereka nggak punya komparasinya. Mereka nggak punya pembandingnya dengan yang lain gitu ya. Mereka hanya menggunakan pembanding yang ada dari internet dan kebanyakan data-data yang di saya gitu ya. Ini yang menjadi lucu gitu ya, sehingga tidak pantas dikatakan itu buku ilmiah ataupun buku penelitian. Mereka selalu menyatakan bahwa ini penelitian dan seterusnya dan seterusnya. Mereka mengatakan ahli.
Ya, ahli dan melakukan penelitian dan seterusnya itu untuk membantah itu kan kita pertanyakan nanti peneliti dari mana lo gitu kan? Iya, peneliti dari mana lu? Jadi bukan hanya tim kita gitu ya yang akan memverifikasi, tapi ada juga tim dari teman-teman dari kepolisian yang lainnya dan seterusnya juga akan mengkonfirmasi itu. Ya, Rismon ini kan musuhnya banyak ya, bukan hanya kita saja di kasus ini, tapi di kasus-kasus yang lain juga banyak gitu ya. Dia kan melakukan fitnah ke banyak orang lah gitu ya, karena pasti ya belum misalnya di kasus Jessica dia memfitnah jaksa, memfitnah semua lapor segala macam ya kan, dia menggunakan nggak jelas lah ya, nggak tanpa ada dia menyatakan seperti itu, padahal dia ditantang benar pada saat PK katakanlah di kasus Jessica dia diminta untuk memeriksa ulang tapi nggak mau melakukannya ya kan, karena dia yang sebenarnya tidak berani, tidak memiliki kualifikasi sebagai ahli gitu loh. Kedua, sudah masuk pengadilan. Kalau Anda merasa bahwa Anda lebih dipercaya, jangan opini publik untuk menjadi pembenaran buat Anda semua. Kompas bikin polling. Ayo kita mana yang Anda percaya? Apakah Roy Suryo Tiva atau Kasana? Bikin polling. Ya kan? Lalu kemudian bikin polling juga. Apakah Anda percaya dengan pengakuan UGM bahwa ijazah asli dan Bareskrim? Bikin polling. Karena saya udah berkali-kali. Tujuannya untuk mengukur apakah ini merupakan concern publik atau tidak. Anda kan selalu mengatakan cepat-cepat. Orang tuh bukan ini yang ditunggu. Anda saja yang bilang Roy Suryo di penjara dan lain sebagainya. Tapi masyarakat tapi begini ya, masyarakat di sana pengen tahu apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Profesor Mahfud mengatakan. Pertanyaan saya, apakah Anda ingin tahu ijazah Jokowi asli atau palsu? Nah, teman-teman, coba kalian komen di bawah. Nanti akan saya buat sebuah komentar, saya pin. Apakah kalian percaya ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Dan apakah kalian lebih percaya UGM ataukah omongan dan penelitian abal-abal dari Roy Suryo CS? Coba kalian komen di bawah teman-teman ya. Asli. Itu gaduh. Asli. Manusia tidak jelas. Begini, saya punya pertanyaan ke Mas. Ini udah lagi nih. Soal Profesor Mahfud ini udah lagi. Profesor Mahfud itu terakhir statementnya udah kayak gitu. Alah, dalam debat sering sekali Anda dorong-dorong. Dorong untuk ini ditersangkakan, dipidanakan. Kita mau. Teman Anda. Debat-debat. Ya, kuasa hukum Pak Jokowi mungkin tidak mendorong-dorong itu ya, karena kuasa hukum kan masih mengedepankan damai dan segala macam. Kita pendukung Pak Jokowi mau kalau kawan-kawan Anda Refli Harun cepat masuk bui, itu yang kita mau. Oke, ini sesama itu yang kita mau. Gak apa-apa, kita hargai kita. Biar pertama Pak Jokowi bilang, pertama ini saya berulang sampaikan, boleh dari 2 bulan yang lalu. Beliau tidak concern soal pembidanan. Beliau lebih ingin kepastian apakah ijazah ini asli atau Lah kok enggak? Konyol banget. Mana ada orang tanya, ijazah saya asli atau palsu? Tunggu dulu dong penjelasan secara ini langsung dari Pak Jokowi. Bahwa selama ini yang diedarkan adalah fitnah atau bukan. Karena begini. Lucu sekali. Lucu sekali. Cukup lembaga penerbit menyatakan itu asli, selesai Bang. Enggak begitu, enggak. Teman-teman tidak percaya. Oke? Bukan dari teman-teman. Lapor kepada Bareskrim. Harusnya apa? Enggak begitu. Kalau dia melapor, dia sudah percaya mekanisme yang akan dijalani. Enggak begitu. Sok pintar aja si Roy Suryo CS ini. Sekalian jangan dibabas. Sudah lapor, hasilnya dibilang asli, ngamuk. Oke? Minta gelar khusus, libatkan Komnas HAM, segala macam. Datanglah mereka digelar perkara khusus. Hasilnya apa? Dikuatkan. Diributin juga. Didatangin Komnas HAM segala macam, ribut di sana, ada gaji rakyat segala macam. Kasihan juga orang-orang komisi yang tadi membantu mereka. Emang gak tahu malu mereka ini. Jawabannya berbeda diserang. Jadi baru kali ini ya, Mbak, karena melihat ini semua ya sudah. Baru kali ini benar apa di negara hukum bahwa saya dengar. Jadi izin Bang, kepengadilan itu biar pasti Bang, bukan yang lain. Ada logika yang sangat sederhana. Ada logika yang sangat lucu. Pidana ini modern. Jadi jangan perlu khawatir lah. Ya, teman-teman biar pemirsa. Tapi kita pengen ada kepastian. Apaan sih orang itu? Sidang yang terbuka, clear Bang. Yakin terbalik kenapa? Karena kalau orang sudah benar-benar kuliah, sudah selesai. Memang tak ada analisis yang saya rasa mereka lakukan secara bertanggung jawab terhadap kesahan atau kepalsuan ijazah Jokowi. Tapi ya memang Roy dan kawan-kawan ini benar-benar pembual dan pembohong. Ini misalnya terlihat di acara iNews tadi ketika Roy bersitegang dengan peserta diskusi yang lain, Freddy Alex Damanik. Freddy ini wakil ketua relawan pendukung Jokowi Projo.
Roy dengan sombong mengatakan, Freddy tidak layak mengaku-ngaku orang UGM. Padahal Freddy menjelaskan, dia adalah lulusan S2 UGM. Roy malah bilang dengan nada merendahkan, dia ini S2-nya di UGM, S1-nya di Lampung. Mereka terlibat adu mulut. Saya juga merasa terganggu dengan kesombongan Roy. Saya dengan suara keras bilang, memang kenapa kalau dia lulusan Universitas Lampung? Dan tiba-tiba saja Roy malah balik bertanya, siapa yang bilang Universitas Lampung? Saya bilang dia dari Lampung. Bayangkan, betapa pembohongnya dia. Roy itu bisa membantah sesuatu yang dia ucapkan hanya beberapa menit atau detik bahkan sebelumnya. Mungkin belakangan dia merasa salah karena seolah merendahkan universitas di Lampung. Dan untuk itu kemudian dia membantah dengan bersikap seolah tidak pernah menyatakan perendahan itu. Ya, tapi begitulah Roy. Tapi buat saya secara personal, yang paling menunjukkan rendahnya kualitas dirinya adalah ketika dia menyerang saya dengan menyebut pengeroyokan saya di depan DPR 3 tahun yang lalu. Saat diskusi berlangsung, Roy tiba-tiba saja mengatakan bahwa saya pernah dikeroyok di depan DPR 3 tahun yang lalu. Dan setelahnya dengan tertawa dia mengatakan, apa Anda sudah memperoleh balik celana Anda? Saya memang pernah dikeroyok oleh belasan atau 20 lebih anak muda di depan DPR tahun 2022. Mereka menuduh saya melakukan penodaan agama, walau saya tidak paham apa yang mereka maksud. Dan mereka ketika itu melucuti celana panjang yang saya kenakan sehingga saya cuma mengenakan celana dalam. Itu adalah sebuah kisah yang sangat menyedihkan buat saya. Tapi Roy dengan sangat memalukan menjadikan pengeroyokan itu sebagai bahan candaan untuk menyudutkan saya. Roy si Raja Panci memang ngawur tak tertahankan. Mudah-mudahan saja dia bisa segera insyaf dan menyadari kesalahannya. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan ya saya juga sangat terganggu ya dengan sikap dan perilaku si Roy Suryo ini. Yang nampaknya selalu merendahkan orang. Menganggap orang itu lebih bodoh daripada dirinya. Menganggap orang itu tidak pantas berbicara tentang UGM lebih dari dirinya. Ya, sepertinya trio RRT ini memang orang yang paling cerdas di Indonesia ya kan. Saking cerdasnya ya, tadi Tifa sudah mengatakan kalau katanya mereka ini orang-orang gila teman-teman. Tifa sendiri yang ngomong tadi ya kan. Ya, saya hanya meneruskan gitu omongan si Tifa. Dan Roy Suryo juga sempat mengatakan dia punya rumah sakit gila gitu di Jogja. Nah, sepertinya Anda bertiga butuh berobat ke rumah sakit Roy Suryo gitu. Biar bisa dianalisis dan bisa ditemukan akibat ataupun penyebab Anda bisa seperti sekarang ini gitu. Jangan sampai nanti Anda bertiga masuk bui dan Anda nggak bisa lagi gitu memperbaiki akal pikiran Anda yang sudah tidak sehat itu. Nah ini yang kita khawatirkan teman-teman. Jadi kita mau membantu mereka ini agar bisa sembuh gitu. Dan tadi gerombolan bukan Roy Suryo sih, tadi Roy Suryo nggak datang gitu. Rismon, Tifa, Refli Harun diusir dari Polda Metro. Ya saya nggak ngerti ya, memang tabiat orang ini lagi-lagi bisa saya katakan sering diusir, sering ditolak. Kemarin ya menurut pengakuan dari Bang Joshua Sinambela yang ada di lokasi, ya ketika mereka mau meluncing buku di UGM ya mereka izinnya itu melalui IO, pihak ketiga, bukan pakai nama mereka. Dan alasan mereka mau menggunakan ruangan tersebut, ruangan Nusantara, itu bukan untuk launching buku, tapi ada embel-embel merah putih kemerdekaan 17 Agustus. Biar mungkin gampang diterima gitu ya kan. Ya inilah upaya-upaya mereka untuk menipu UGM, untuk mengelabui UGM. Ya itulah juga upaya mereka untuk mempermalukan UGM teman-teman. Ya mereka ini nggak jujur, mereka ini ya dia ini orang-orang ini, gerombolan-gerombolan ini selalu mengatakan Pak Jokowi itu pembohong, tidak jujur. Ya tapi mereka sendiri pada praktek kesehariannya ya pembual teman-teman, pembohong besar. Ditolak karena menggunakan pihak ketiga dan tidak jujur gitu dengan apa kegiatan yang dilakukan. Nah ini kan konyol orang-orang ini teman-teman, kocak orang-orang ini. Selalu merasa dirinya paling benar, selalu merasa dirinya paling suci, selalu merasa dirinya paling beradab. Apalagi mereka ini selalu merasa dirinya paling baik gitu di bangsa ini. Paling berjasa gitu bagi rakyat. Padahal jasanya nggak ada. Ya jasa Rismon aja diragukan ya kan. Gimana tuh Rismon jasanya? Kalau jasa Rismon sampai benar-benar diragukan dan tidak bisa membantah gitu nantinya ya. Ya sepertinya sih dia akan kena pasal lagi gitu. Karena kan dia menggunakan doktor yang diduga palsunya itu untuk mendaftar sebagai dosen.
dan mendapatkan gaji dari negara. Ini kan bahaya, teman-teman. Kalau dugaan ijazah palsunya itu memang nanti terbukti, nah ini berbahaya, teman-teman. Dia berarti menggunakan dokumen palsu untuk mendaftar sebagai dosen dan dia menikmati uang negara atas dugaan ijazah palsunya itu. Ini kan bahaya, teman-teman. Kalau Pak Jokowi kan ya UGM sudah angkat bicara ijazah Pak Jokowi asli, no debat lagi, teman-teman. Tidak ada perdebatan lagi di situ. Tapi udahlah, biarkan mereka berkicau, nanti dikandangin, dikurungin, kata Bung Pitra. Dan itu yang kita harapkan, ya kan. Dan lagi-lagi saya ingatkan, coba tulis di komentar, apakah kalian percaya ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Dan kalian lebih percaya siapa? Roy CS ataupun UGM dalam hal pembuktian ijazah Pak Jokowi. Oke, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.